Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Hasmanur Afifah. Di sini akan menerangkan sedikit tentang hasil analisis dari UMKM yang bergerak dalam bidang jasa. Berikut perhitungan akuntansi biaya untuk satu unitnya. Berikut bahan baku dan harganya. Lalu ini menghitung KPE, diketahui KU 1, BP 200, BB 2000, dan BPP 2%. Perhitungan KPI ini untuk per 1 minggu bahan baku kertas bola. Berikut rumus dan cara menghitungnya dengan hasil KPE yaitu 10. Lalu biaya pemesanan per 30 hari atau 1 bulan, jumlah pesanan dalam 30 hari. Jadi 4/10, 4 didapat dari jumlah minggu dalam 1 bulan. Tadi kan KPE menghitung per minggu. Sekarang jumlah biaya pemesanan dihitung per bulan, jadi jumlah minggu dalam 1 bulan. Per 10 yaitu KPE, hasilnya 0,4 dan hasilnya 1 kali dalam 30 hari. Lalu biaya pemesanan dalam 30 hari, jumlah pesanan 30 hari kali biaya pemesanan, yaitu 1 kali 200 dengan hasil Rp200. Lalu menghitung biaya penanganan persediaan 1 minggu. Jumlah persediaan rata-rata sama dengan KPE per 2, sama dengan 10 per 2 yaitu 5 unit. Jadi jumlah persediaan rata-rata dalam 1 minggu yaitu 5 unit. Untuk biaya penanganan bahan baku, jumlah persediaan rata-rata dikali biaya penanganan persediaan kali biaya bahan baku per unit, yaitu 5 kali 2% kali 2000 sama dengan 1000. Lalu menghitung biaya persediaan 30 hari. Untuk biaya persediaan 30 hari, biaya pemesanan ditambah biaya penanganan. 200 tambah 1000 yaitu Rp1.200. Lalu jumlah persediaan pengaman yang optimum. Berikut tabel tingkatan persediaan pengaman dan probabilitas kekurangan persediaan. Dengan diketahui biaya kekurangan persediaan Rp500 dan biaya penanganan persediaan per unit Rp200. Cara menghitungnya untuk contoh yang kedua, persediaan pengaman yaitu 5 unit dan probabilitas kekurangan persediaan yaitu 20%. Untuk menghitung kolom C yaitu kekurangan persediaan, maka jumlah pesanan dikali probabilitas kekurangan persediaan, hasilnya yaitu 2. Lalu untuk biaya kekurangan persediaan itu didapat dari kolom B, probabilitas kekurangan persediaan dikali biaya kekurangan persediaan yaitu Rp500, hasilnya Rp100. Lalu untuk menghitung kolom E, biaya penanganan persediaan yaitu kolom A, persediaan pengaman per unit dikali biaya penanganan persediaan per unit, yaitu Rp200 dengan hasilnya Rp1.000. Untuk kolom F, yaitu jumlah biaya, maka kolom D ditambah E. Jadi biaya kekurangan persediaan ditambah biaya penanganan persediaan yang hasilnya Rp1.100. Jadi dapat disimpulkan jumlah persediaan pengaman yang optimum adalah 0 unit karena memiliki jumlah biaya terendah, yang berarti pada UMKM ini tidak perlu dilakukan penyetokan barang. Lalu untuk metode pengendalian bahan bakunya, UMKM ini menggunakan metode just in time, yaitu metode pengendalian bahan baku dengan cara tidak memiliki persediaan atau stok bahan baku. Metode ini digunakan untuk usaha yang melakukan produksi ketika ada pesanan pelanggan. Dikatakan metode just in time karena bergerak di bidang jasa dan hanya melakukan produksi ketika ada pesanan saja. Untuk perhitungannya menggunakan metode pencatatan akuntansi yaitu metode backflow costing. Berikut pencatatan dengan metode backflow costing. Dihitung dalam periode bulan September 2020. Berikut pencatatan pembelian bahan baku. Pembelian senilai Rp40.000 yang dilakukan secara tunai.
Lalu biaya tenaga kerja dan overhead, biaya tenaga kerja 60.000 dan overhead 5.000. Lalu menentukan jumlah barang jadi. Dalam periode bulan September 2020, UMKM ini menyelesaikan pesanan 5 unit barang jadi. Berikut penghitungannya, biaya bahan baku langsung 7.800, tenaga kerja langsung 10.000, dan overhead 1.000, yang totalnya 18.800 untuk biaya standar per unit. Lalu mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Dari jumlah barang jadi yang diproduksi selama bulan September adalah 5 unit dengan biaya standar per unit barang jadi 18.800 sehingga didapatkan total biaya barang jadi adalah 94.000 dengan ayat jurnal sebagai berikut. Lalu mencatat beban pokok penjualan standar atas barang jadi yang terjual selama satu periode akuntansi. Karena UMKM ini memproduksi barang hanya ketika mendapatkan pesanan, maka dalam bulan September 2020 barang yang terjual adalah 5 unit, begitu pula dengan barang yang diproduksi adalah 5 unit, jadi sama. Jadi berikut ayat jurnal akuntansinya. Lalu mencatat selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead aktual dengan yang dialokasikan. Berikut ayat jurnalnya. Lalu menghitung saldo persediaan akhir 30 September 2020, yaitu bahan baku dalam proses didapatkan dari modal awal 40.000 dikurangi 39.000, yaitu Rp1.000. Lalu barang jadi 0 karena barang jadi 5 unit sesuai dengan barang yang terjual yaitu 5 unit. Berarti tidak memiliki saldo barang dikali dengan 18.000. Hasilnya 0. Jadi total persediaan adalah 1.000. Untuk analisisnya, berikut dilampirkan foto produk. Berikut nama usahanya dan alamat, lalu jenis usaha dan modal awal periode bulan September 2020 yang rinciannya ada di slide awal di penghitungan KPE. Lalu kesimpulannya, UMKM ini merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa menjahit. Pada umumnya, pemesan akan datang dengan membawa bahan baku utama. Untuk kami hanya mengeluarkan modal bahan baku seperti yang sudah disebutkan di slide awal. Lalu perhitungan di atas tadi adalah untuk periode bulan September 2020 saat ini, sesuai dengan pesanan yang masuk dan sudah ditargetkan untuk selesai pada bulan ini. Saat ini kami belum banyak melakukan atau menerima pesanan untuk produksi karena keterbatasan tenaga kerja, sehingga untuk biaya tenaga kerja itu belum begitu banyak. Untuk usaha ini menggunakan metode pengendalian bahan baku, yaitu metode just in time, karena metode just in time adalah metode di mana perusahaan tidak perlu melakukan penyetokan barang, sehingga hanya melakukan pemesanan barang atau pembelian bahan baku ketika akan memproduksi atau ketika mendapatkan pesanan saja. Sehingga kami tidak melakukan penyetokan barang sama sekali. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.